Labone, selamatkan anakmu. Marisa, Marisa, Jangan, Marisa, jangan, lepaskan. Jangan. Jahanam kau buta. Tunjukkan kehebatanmu buta. Kau ingat? Kuil ini berbau penipuan dan maksiat. Selesaikan jenazah Dewi Ula-Ula dan pendeta palsu itu. Mana ayahmu, Narisa? Entah, Kak. Aku tidak tenang membiarkan kakak dalam keadaan seperti tadi. Tapi semuanya sudah berlalu. Aku akan mohon diri darimu. Masih banyak tanggung jawab yang harus kuselesaikan, Narisa. Tidak. Narisa. Ayah, jangan biarkan Kak Bada meninggalkan kami, Ayah. Maafkan kami, Labone. Suasana negerimu merapuhkan hati dan perasaan siapapun. Tidak terkecuali putrimu. Kau datang dengan luka di tubuhmu. Sekarang kau akan pergi dengan meninggalkan luka di dasar kalbu putriku. Sudah nasib putih harus menjadi buah. Di tengah gugurnya daun-daun dan kelopak bunganya, Labone. Terima kasih. Selamat tinggal untuk kalian. Jangan. Jangan biarkan dia pergi meninggalkan kami, Ayah. Jangan tinggalkan kami, Kak. Jangan. Narisa, sadar kau. Sadarlah kau. Ayah. Kau adalah anak kepala negeri ini. Kuatkan hatimu.
Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kita semua, nak. Jangan lagi bebani langkahnya dengan air mata. Selamat jalan, Barda. Sudahlah, anakku. Hari sudah hampir subuh. Percayalah, nak. Hari pun ada siang dan malamnya. Segalanya dalam hidup ini ada batasnya. Begitupun kepedihanmu. Mari. Biarkanlah air mataku menghabiskan kepiluanku dulu, Ayah. Ayah tidurlah lebih dulu. Heam, hindarkanlah ujung tongkat saktiku dari mereka yang tidak berdosa. Bukan maksudku untuk menodai tempat pemujaan itu dengan darah dan api. Tapi hamba tak rela bila tempat itu bergelimang keonaran dan kemunafikan. Mengapa kau harus berada di tempat sunyi ini, Narisa? Dari mana kakak tahu aku mengikutimu? Narisa, aku menyesal. Nasib telah membawaku ke negerimu ini. Aku tidak menyesal karena harus berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Namun aku jadi prihatin karena aku telah menimbulkan badai di lubuk hatimu yang tulus. Aku khawatir kakak akan pergi meninggalkan aku. Selama ini aku tak pernah tahu kemana aku harus pergi. Yang ku tahu hanyalah apa yang harus kulakukan. Membasmi ketidakadilan. Apakah adil rasanya bila hati seseorang hancur karena kakak punahkan harapannya? Bawalah aku, Kak. Kemanapun kakak pergi. Atau kakak tetap tinggal di sini bersama kami. Kau pun telah berlaku tak adil pada aku, Narisa. Mengapa? Seperti juga aku. Kau pun telah menimbun keresahan dalam hatiku. Kak, katakanlah. Katakanlah. Kakak tak akan pergi meninggalkan aku. Baiklah, Narisa. Tapi cadar pagi telah meremang. Hari baru telah datang. Dan dengan takdir yang baru bagi kita hari ini. Marilah. Ampun, tuanku. Putri Narisa
kami temukan bersama pendekar buta. Ah, tidak mungkin. Barda, kau urungkan niatmu meninggalkan negeri ini? Aku seolah mimpi, Ayah. Langkahku membawa aku ke bukit hutan bambu. Dan ternyata Kak Bada berada di sana. Barda, kau benar-benar membingungkan kami. Aku sudah mengundang semua tua-tua negeri untuk mengadakan rapat besok malam. Untuk upacara pemakaman jenazah Radina dan pendeta palsu itu? Ya, soal itu juga. Terus terang, Kak, Ayah sedang bingung mencari orang yang dapat diangkat untuk menggantikan Kakak. Bukan aku, Barda, tapi tua-tua negeri ini. Mereka yakin apa yang telah kau selesaikan di sini bukanlah akhir dari sebuah masalah, melainkan awal dari suatu petaka yang baru. Amanat itu sudah lebih dulu sampai padaku, Labone. Pindahkan kedua jenazah itu dari kuil. Taruh mereka di dekat tempat rapat besok malam. Apa maksudmu? Besok justru kami akan melakukan upacara pemakaman itu. Itu sama artinya dengan menangkap ular pada ekornya. Sedangkan kepalanya bebas memagut tengkukmu, Labone. Manusia aneh. Barda, jadilah pemimpin di negeri ini. Kami membutuhkan pahlawan seperti kau. Negeri ini tidak membutuhkan seorang pahlawan cor apapun juga, Labone. Yang diperlukan adalah kesadaran dari mereka yang merasa memiliki negeri ini. Narisa, tolonglah ayah. Wujudlah dia. Kekerasan hatinya, mahkota negeri kita ini. Kak Barda. Kau seorang diri kemari, Narisa. Waktu kecil, aku sering main-main di sini. Tentu tempat ini indah, bukan, Narisa? Ya, matahari terbenam di sana. Sedangkan bulan terbit dari bukit sana. Lihatlah, Kak. Mengapa tiba-tiba nafasmu jadi sendu? Ingin rasanya mataku kuberikan untuk kakak. Tak patut orang seperti kakak hidup dalam kegelapan. Yang terjangkau oleh mata tak mungkin sedalam apa yang dapat kau hayati dengan hatimu. Apa yang dapat kakak resapi dari laut lepas yang terbentang di hadapan kakak dan matahari yang terbenam di sampingnya, serta bulan terbit dari bukit sana?
Keindahan yang kau tuturkan tak seindah kemerduan kata-katamu, Narisa. Seumur hidupku, baru pernah aku rasakan senja seindah ini. Kuharap jangan pernah kakak berpikir untuk pergi jauh dari semua kebahagiaan ini. Narisa, bagi usiamu semuda ini, beribu senja dan malam purnama akan menjadi milikmu. Tapi bukan dari pengembara seperti aku. Tidak semestinya kakak berkata begitu. Cepat, Bode. Katil untuk Radina dan pendeta palsu itu harus selesai sebelum matahari mendahului kita. Baik, Man. karena mereka orang-orang murtad. Aku mau mengumpulkan tua-tua negeri. Labone memerlukan mereka. Atau enggak? Benarkah jenazah Dewi Radina dan pendekar palsu itu akan dibuang ke dalam kawah? Ya, supaya mudah larut ke dalam perut bumi. Narisa, kau yakin ayahmu tidak salah pilih? Menentukan pendekar buta itu untuk jadi pahlawan negeri kita ini. Hanya para dewa yang tidak pernah berbuat kekeliruan. Narisa, kekeliruan ayahmu dalam menentukan nasib negeri ini akan membawa kita
dari mulut harimau ke mulut buaya. Untuk itu, ayahku mengundang bapak-bapak agar negeri ini tidak menjadi sarang binatang buas. Aku tidak ingin menjadi penentang jalan pikiran ayahmu, Narisa. Tapi yang jelas, pemuda buta itu adalah seorang pendatang, orang asing. Aku jadi ragu akan itikat baiknya. Buat jadi pahlawan di negeri kita ini. Dalam banyak hal, kau serba hati-hati. Aku jadi bertambah kagum pada sikapmu, Latongga. Narisa, sepatutnya Latongga yang kita pilih. Bukan pendekar buta itu. Iya, di negeri kita ini perlu seorang pemimpin dari generasi muda seperti Latongga. Betul, Narisa. Mengapa tidak kau saja, Latongga? Benar. Ayahnya bekas panglima negeri ini. Semua tahu kehebatan mendiang bapaknya di masa lalu, Narisa. Dan ibunya masih saudara sepupu dengan istriku. Darah kepemimpinan dan semangat juang ayahnya almarhum pasti mengalir pada tubuhnya. Labone, jangan hiraukan mereka yang mabuk kepemimpinan. Aku tak pernah ingin untuk jadi pahlawan negeri ini. Walaupun derap kematian kian mendekat ke ambang pintu rumahmu. Ya. Usia bukanlah ukuran. Ayah, mereka menghendaki Latongga untuk jadi pahlawan negeri ini. Apakah yang diinginkan itu akan senantiasa sama dengan yang kita harapkan? Kudengar di negeri ini, suara terbanyak yang menentukan. Dan yang terbanyak adalah yang menderita. Yang menderita adalah yang tertekan. Dan penderitaan tak mungkin melahirkan satu kejujuran. Bahkan kemantapan usia luntur karenanya. Woi, pemimpin-pemimpin negeri tolol yang konyol. Kalian sok tahu segala hal. Tenang. Tenang. Mengapa harus kerbau bersuara kambing? Tampakkan dirimu kalau kau mampu menghadapi aku. Kaulah kerbau yang tak bertanduk, Labone.
ditarik ke kiri, ke kanan, ke dalam jurang pun kau nurut. Apalagi yang kau kehendaki, Taruk? Lakukan upacara kedua jenazah itu dengan baik. Sebelum kabut pagi lenyap dari ujung rerumputan Labone. Pasukan Katil. Tritawa Dewi. Kau jahanam, Taruk. Kau yang menyesatkan adikku Radina. Kau yang membujuk dia menjadi penari di kuil. Tunggu, Tritawa Dewi. Tritawa, sihirku tidak mampu meluluhkan aliran darah adikmu. Terkecuali kalau kau berhasil mencuri tongkat pendekar buta itu. Pendekar buta? Ya, dialah yang membuat darah di tubuh adikmu menjadi beku, juga pendeta itu. Persetan dengan pendeta cabul yang palsu itu. Di mana pendekar buta itu kini, Taruk? Sabarlah. Sebentar lagi fajar menyingsing. Sebelum kabut lenyap dari atas bumi, mereka akan mengusung adikmu dan pendeta palsu itu ke kawah. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Aku juga punya perhitungan tersendiri dengan anjing buta itu. Tritawa. Marisa! Marisa! Kau tidak apa-apa, Marisa? Marisa! Mana Kak Barda? Kasihan. Mana tongkatku? Saya pinjam sebentar.
untuk memulihkan peredaran darah adikku Radina. Tempat apakah ini gerangan? Tiba-tiba muncul manusia-manusia aneh yang berilmu tinggi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik semua ini? Kau merasa aneh rupanya. Kau dapat membaca isi hati orang juga. Peredaran darahmu pun dapat kudengar dengan jelas, Barda Mandrawata, pendekar buta dari gua hantu. Beritahu Dewi. Kau tahu namaku? Asal-usulmu pun aku sudah tahu. Sebenarnya kalian iblis perempuan. Untuk itukah kau kemari? Aku bukan potongan orang yang usil dengan urusan orang lain. Oh, rupanya kau sudah tidak sabaran lagi, Tuan Pendekar Buta. Kembalikan tongkatku. Ambillah olehmu sendiri. Sudah berapa kali engkau menghadapi pendekar wanita Barda Mandrawata? Tunjukkanlah kehebatanmu. Rasakanlah cungkup jagatku ini, Barda. Ya! Sang Hyang Dewata, bebaskanlah aku dari siksaan iblis wanita ini. Kembalikanlah tenaga dalam pada tubuhku. Narisa. Mana Barda? Entah kemana.
Kalau kau ingin anakmu selamat, patuhi perintahku Tua Bangka. Sudah waktunya kau menyerah padaku, Labone. Adikku telah menyelamatkan kau dari kutukan Dewi Ula-Ula. Sepatutnya kau berterima kasih kepadanya. Lepaskan, iblis! Adikku benar-benar jatuh cinta padamu. Ngaco! Ijo! Banci! Kak! Radina, Radina, kau terlalu dimanja oleh ayah. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi penari kuil pun kami hanya dapat mengusap dada saja. Aturlah sendiri. Aku juga punya persoalan yang sama sepertimu. Aneh, tadi dia merengek-rengek meminta tongkatnya. Sekarang dia sudah lari entah kemana. Hai, kemana Latongga? Dia lari. Kurang ajar. Akan ku cari dia. Hai anak ingusan, mari ku ikat juga kau dengan tali sihirku. Supaya Radina menuduh si buta yang menyembunyikan kau untuk dijodohkan dengan Putri Labone ini. Mestinya kau berguru dulu pada pendekar butamu itu, kambing kecil. Kau juga perlu kugantung di lembah asap beracun monyet. Rengga? Mengapa engkau minum seperti orang kebanyakan, Apa salahnya? Air sungai ini bersih, sejuk. Bukan soal airnya, tetapi caramu. Dulu ketika kau masih kecil, ada yang mengajarmu harus minum dengan daun. Kau ingat? Tentu kau tidak ingat. Kau masih sangat kecil waktu itu. Ambillah salah satu daun. Daun itu. Kenapa harus yang tinggi? Banyak yang lebih mudah dicapai. Apa yang sulit dicapai dengan ini? Tidak. Aku harus pegang janji kakek. Bahwa sebelum matamu melihat kesaktian pendekar yang tidak bermata itu, aku tidak akan mampu menggunakan kampuan wasiat peninggalan almarhum ibuku ini. Mungkinkah aku bertemu dengan pendekar yang tak bermata itu? Seluruh jagat tahu akan kehebatan ramalan kakekmu yang terkenal dengan julukan petapa sakti dari Gunung Waukara, Rengga. Di mana pendekar tak bermata itu berada? Bila engkau mencium bau kemenyan yang harum yang disimpan ribuan tahun, yakinlah kau bahwa kau berada tidak jauh dari pendekar yang tidak bermata itu. Mengapa, Rengga? Rasanya aku tadi telah mencium bau kemenyan itu ketika aku meneguk air sungai ini. Hanya ahli-ahli waris Sarpaloka yang dapat mencium wewangian sakti itu. Kalau begitu pasti pendekar itu ada di sekitar kita.
Sungai ini melintas di belakang taman istana Sarpaloka. Tapi angin yang berembus datangnya dari tebing kawah. Seharusnya kau sudah harus dapat membedakan mana bau belerang dan yang bagaimana harumnya kemenyan. Pandanglah mataku dalam-dalam, Rengga. Akulah yang mendidik dan mengasuhmu sampai saat ini. Yakinlah kau sudah akan sampai pada saat apa yang diramalkan kakekmu. Ada bayangan laki-laki berbaju kulit ular di mata bibi. Ia sedang duduk bersemedi. Sungguh, aku lihat orang itu. Saatnya sudah tiba. Rengga, coba kau arahkan bintang saktimu ini ke arah sungai itu. Bila kau benar, kau dapat menghentikan air sungai itu dengan kesaktian sinar wasiat almarhum ibumu itu. Telah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri bayangan pendekar buta yang kutunggu sejak kau masih kecil. Rengga, bila tiba saatnya nanti, ombak pun harus dapat kau hentikan. Alirkan kembali air sungai ini dengan cara yang diajarkan oleh kakekmu. Wasiat almarhum ibumu telah diwariskan kepadamu, Rengga. Jadilah orang yang miskin dengan keangkuhan, tetapi kaya dalam keluhuran budi. Kalian tidak mau katakan di mana Latongga? Baik, akan kubikin kalian jadi gila. Jangan, jangan. Kami tidak tahu di mana Latongga berada. Mungkin dia bersama dengan pendekar buta. Pendekar buta yang mau jadi jagoan di Sarpaloka. Pendekar yang mau disanjung-sanjung oleh rakyat goblok seperti kalian. Nah, sekarang bawalah wabah gila di tubuh kalian agar semua rakyat terjangkit dan si buta jadi panik. Sang Hyang Dewata, mengapa selalu saja datang kepadaku godaan dan cobaan di jagat ini? Kau benar-benar berjiwa besar, Barda. Pendekar sehebat kau masih tak lupa kepada Hyang Dewata yang kau puja. Nyah kau tertawa. Kau usir aku, Barda? Tidak, sebelum kau tebus tongkatmu ini dengan... Hentikan. Baiklah. Kau kan lebih sayang kepada tongkat saktimu ini, bukan? Tongkat ini toh tidak akan mungkin bisa kupatahkan. Apalagi tak akan mempan kubakar. Tapi kau tak akan berani menjamah tubuhku untuk mengambil tongkatmu ini. Silahkan, Barda. Tunjukkanlah kejantananmu yang sejati. Sebagai lelaki terhadap lawan jenisnya. Apapun gayamu, kasar atau lembut, akan kuterima dengan rela. Tritawa,
Jangan kau habiskan waktumu dengan anjing buta itu. Saudara-saudaramu sudah datang ke Sarpaloka. Adikmu Radina kumat. Biar aku yang melayani keranjang buta ini. Jahanam, tidak bisa lihat orang senang. Kalau saudara-saudaramu ngamuk, penduduk Sarpaloka habis. Siapa lagi yang dapat kuperintah di kota yang kosong? Kau pikir saudara-saudaraku tidak punya otak? Otak sih punya. Tapi soal perhitungan, kau yang pintar. Hai, Buta. Pintar juga kau merayu perempuan, ya? Lebih pintar kau mempermainkan rakyat Sarpaloka, tentunya. Ini kesempatan untuk melumatkan kepalamu, Buta. Berapa upah yang kau terima dari orang asing itu? Huh? Itu urusanku, monyet. Ya, itu urusanmu. Urusanmu terlalu banyak melibatkan orang lain, Taru. Apa hakmu dengan penduduk Sarpaloka, Buta? Penduduk Sarpaloka, yang gadis-gadisnya kau perjualbelikan, yang laki-lakinya kau perbudak. Salah mereka sendiri, goblok. Kau yang pintar, semestinya tidak mengarahkan mereka pada kesengsaraan. Rupanya bukan pandai main tongkat saja kau, Buta. Main silat lidah pun kau lihai. Ya, aku jadikan kau makanan cacing. Ya. Sompret. Belum pernah ilmu sihirku melempam seperti ini. Apa yang terjadi? Bapak gila. Itu dia biangka adiknya. Serang dengan cukup jagat. Kalau kuhadapi mereka di sini, pasti banyak penduduk yang jadi korban. Timo, Dewi! Hentikan! Tentu si buta menyembunyikan gadisnya dan Latongga di sana. Ayo kita ke sana. Tunggu, pendekar buta adalah urusanku. Latongga urusanku. Jangan kalian sentuh dia. Gatel. Bawel. Kalau ayah tahu kita bertengkar, kita pasti habis diajar oleh dia. Mari kita ajar orang yang kurang ajar kepada kita. Hyang Dewata, hindarkanlah wabah maut dari negeri ini. Selamatkanlah mereka dari kecerobohan dan keserakahan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri itu. Barda, tenagamu jangan kau paksakan. Lebih kau paksakan,
Lebih cepat habis tenagamu. Diam kau cerewet. Kasihan kau, Buta. Tentu kau merasa seperti di dalam neraka. Panas, tiada angin. Angin. Tentu itu kuncinya. Diam. Memangnya aku bilang apa? Kau kan bisa membaca pikiran orang. Tentunya kau yang akan membuka rahasia kelemahan ilmu kita ini. Aduh. Dasar gemrot. Gebrakan begitu saja jatuh. Hah. Kurang ajar. Kalian sudah jadi korban adu domba. Kakak adik mau saling membunuh. Alangkah senangnya si Biang Kerok onaran negeri ini. Biang Kerok? Siapa yang Biang Kerok? Yang pasti bukan kau, Dewi Gemrot. Dia kan buta. Kau bisa tahu kalau aku gemrot? Dari suara tubuhmu yang jatuh tadi, aku tahu pasti kau tidak langsing lagi. Maaf. Sialan. Tritawa Dewi, usahakan mencari Latongga. Mungkin dia sudah putus asa. Di mana dia? Firasatku mengatakan, pasti dia belum jauh ke arah utara. Hei, kau belum katakan siapa Biang Kerok negeri ini? Siapa orang itu? Katakan siapa, Barda? Siapa? Sabar manis, jagoanmu si Dungu buta itu pasti datang ke sini. Dan dia akan masuk seperti tikus kena jerat. Kalau matahari terbenam, air akan melanda lembah ini. Tenanglah. Dimanapun tempatnya, kalau sudah takdir, kita akan berakhir. Tenang, sabar, sabar. Kesabaranmu yang terlalu panjang yang membuat Sarpaloka jadi neraka. Oi, anak pandir. Kau kira ada manusia dapat membuka tali sihirku? Setan pun tidak akan mampu. Apalagi pahlawan butamu. Ayah, berikan saja apa yang dikehendakinya. Biar kita selamat. Bagi manusia yang tamak, jangankan dunia ini, sorga pun kau berikan padanya, tak akan menghentikan keserakahannya. Cepat, tolong. Kak Barda, lepaskan kami tali terikat sihir oleh ini. tali sihir ini. Tolong, Tolong, Kak. lepaskan. Cepat. Tolong. Ya. Ayo, pakailah tongkatmu yang sakti itu, buta. Cepat gunakan tongkat saktimu itu, Barda. Cepat, 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 cepat. Diam. Denyut jantung kalian, kurasakan dalam tali sihir ini. Kalau kuputuskan tali ini, berarti putus tali nyawa kalian. Kecuali harus kuputuskan tali nafas Itaru. Sekarang baru kau mengetahui kesaktianku, buta. Bajingan.
Kau yang datang membawa bencana, tapi kau tuduh aku biang malapetaka rakyat negeri ini. Sampai kapan kau dapat berlagak sebagai penyelamat rakyat negeri ini, Taruk? Ya. Wahai saudara-saudaraku yang berada di dasar laut, kami butuhkan pertolonganmu. Datanglah, 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 datanglah.
Dewi Laut, terimalah adik-adikku dan sucikanlah mereka kembali. Hantam dia dengan cukup jagat. Ya. Buat apa kalian tolong anjing buta itu? Dapatkah Barda lolos dari kurungan sihir itu? Oi Barda, nasib Narisa hanya sampai matahari terbenam. Sayang, kau tak akan dapat melihat matahari terbenam. Sihir gantung bumi. Astaga, pastilah Tongga di lembah asap beracun itu yang akan muncul bila matahari terbenam. Kau lihat sendiri Tritawa, si bandot buta itu hatinya lebih tertarik pada Narisa. Tidak mungkin. Sesudah gadis itu dilalapnya nanti, dengan licik akan dialihkan pada si tolol Latongga. Begitu kan buta? Bangkai apa yang kau makan? Sampai lidahmu lincah buat memfitnah orang lain, Taruk. Makan bangkai kekasihmu si Narisa. Radina, kau yang tahu rahasia tali sihir Taruk. Selamatkan Barda. Tidak, Barda urusan kalian. Aku selamatkan dulu Latongga. Dulu Taruk pernah memberikan rahasia kunci tali sihirnya kepadaku. Mari ku tolong kau. Lepaskan dulu tali di tangan Narisa dan Labune. Tidak, bukan mereka yang perlu ku tolong. Kalau begitu, biarkan kami. Sebentar lagi, air akan datang membenam kalian. Kalau sudah ajal, apapun yang terjadi, Latongga, kenapa kau tak mau dia menolongmu? lebih tepat kalau kita yang menolongnya. Jahanam kau. Matamu buta, hatimu busuk.
Tiup suling saktimu itu, Radina. Biar si buta menari-nari seperti ular kobra. Ya, sihir dengan sulingmu itu. Kau lupa dengan saudara-saudaramu, Radina. Di mana kakakku? Taruk, di mana kakakku? Tritawa dan Eka Dewi. Lihatlah perbuatan si buta di pohon akar sebelah sana. Itulah mulut yang patut kau namakan berbau bangkai, Radina. Kau pengkhianat, penipu. Jangan, Radina. Selamatkanlah Tongga, Radina. Aku yang bebaskan saudara-saudaramu. Percuma, Radina. Kau tidak bisa menggunakan 2 kali kunci rahasia tali sihirku itu. Cepat. Cepat kau, Radina. Rengga. Rengga. Bangunlah. Berpaculah dengan matahari terbenam ke arah lembah asap beracun. Cepat. Lepaskan Tritawa dan Eka Dewi. Kalau kau mau selamat. Baiklah, baiklah. Pegang janjimu, anjing. Aku bukan pemakan bangkai. Kata-kataku tidak sebusuk yang keluar dari mulutmu. Lekas bebaskan mereka. Sudah. Mana janjimu? Lepaskan juga tali sihirmu dari tubuh Nariza, Labone, dan juga Latonga. Bagaimana aku bisa menggunakan 2 kali kunci rahasia tali sihirku? Akan kubohongi dia. Dasar licik. Mereka sudah lepas sekarang. Suara hatimu dapat kuduga, Taruk. Kau bohong. Sudah. Kau lihat sendiri. Mari ku tolong kalian semua. Kalau betul-betul kau mau tolong kami, cepat lepaskan tali-tali sihir ini. Aku lupa. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat. Aku tidak bisa menggunakan kunci tali sihirku 2 kali, Barda. Kenapa tiba-tiba aku lupa kunci rahasia tali sihir ini? Aku lupa. Kau harus bisa, Taruk. Kau harus bisa membuka tali-tali sihirmu itu. Kalau tidak, kuhabiskan nyawamu. Tidak bisa.
Sang Hyang Dewata, ampunkanlah perbuatannya yang terkutuk. Barda, maafkanlah aku. Akulah wanita yang melarikan bayi dari dalam tandu itu. Sebenarnya anak itulah yang wajib memegang tampuk pimpinan di Sarpaloka. Selamatkanlah mereka. Maafkan kau Tritawa Dewi. Pesanmu adalah sumpahku. Barda Mandrawata. Petapa dari Gunung Gaukara. Mengapa Anda berada di sini, Petapa Sakti? Untuk berterima kasih kepadamu. Dan sekaligus mohon maaf atas perbuatan putri-putriku yang mudah tertipu dan tergoda oleh nafsu bumi ini. Sudah kuduga, dewi-dewi itu adalah keturunanmu, Petapa Sakti. Tapi mereka semua telah gugur membantuku melawan Taruk. Taruk, katamu. Tukang sihir keji itu sudah lama mati, Barda. Tapi dia menggunakan jasad hidup para pemeras negeri ini yang menyamar sebagai pendeta agung atau pemimpin rakyat yang lalim. Kaulah yang membunuh Taruk ketika anak itu masih sangat kecil. Kini anak itu telah tegak di sisimu sebagai seorang pemuda. Dan ibu anak itu, Barda, adalah putriku yang tertua. Salam dan terima kasih atas namaku dan ibuku almarhum Tuan Pendekar. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Dulu tempat ini indah bagaikan surga. Dan dalam surga, orang tidak akan terlanda oleh usia maupun waktu. Tapi surga itu kini telah hilang. Mari kita bangun surga yang baru. Tunggu, Barda. Biarkan cucuku yang membangun masa depan negeri ini, Barda. Aku tidak mau mencampuri langkah peruntunganmu. Tapi pergilah segera ke arah timur dan cegahlah air mata dan darah yang akan mengalir dan membanjir di pantai yang bernama Sanur. Mereka telah membantuku. Betapapun aku berterima kasih kepadamu, Petapa Sakti.
Selamat jalan, Barda. Narisa, mudah-mudahan air matamu dapat menghapus kemiskinan di negeri ini, nak. Labone, biarkan Putri Kuradina di situ. Segeralah pergi kalian dari tempat itu. Tak kusangka kau kembali untuk menebus dosa-dosamu di saat-saat segenting ini, Lapole.